Hai teman pemilih, kembali lagi dalam acara podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Wah, di pagi yang pagi menjelang siang deh kayaknya. Iya, Apa kabar pagi. bro? Kalau gue tahu. Kabar Apa kabar? baik, Kak Akbar. Kak Akbar, Hari apa ini puasa kabar nggak? nih? Aku baik sih, alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah. Puasa di puasa. Insya Allah puasa kuat sampai maghrib. Kak Akbar puasa? Insya Allah doain aja ya. Insya Allah ya. Iya. Bismillah, mudah-mudahan kuat ya Kak Akbar Bismillah, pasti sampai. kuat dong, harus kuat dong. Iya, sampai maghrib. Oke, Amin. Kak Akbar, hari ini itu periode yang spesial bintang tamu. Wah, apa sih yang bikin spesial? Nah, teman pemilih, hari ini kita kedatangan pemilih pemula dari sekolah yang ada di Kota Tangerang. Ada 2 sekolah ini hari ini. Wah, Dari sekolah mana aja tuh kira-kira? saya senang loh di sini karena saya merasa paling muda. Oh, salah ya. Kayaknya emang aku doang sih yang muda. Oke, hari ini kita kedatangan dari SMA Negeri 12 Tangerang dan SMA Negeri 13 Tangerang. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu dari SMA Negeri 12 Tangerang. Boleh sama teman pemilihnya? Halo. Nah, boleh diperkenalkan, ini ada ketua dan wakil ketua OSIS, silakan. Oke, boleh izin ya Kak. Sebelumnya salam kenal semuanya. Nama saya Halo. Afan Ahmad Dewanto. Boleh panggil saya Afan, saya biasa dipanggil Afan. Saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Salam kenal Kakak dan teman-teman. Halo, salam kenal Salam kenal, Afan. Afan. Ini selanjutnya wakil ketua OSISnya nih dari SMA Negeri 12 Tangerang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zian Ledinov. Kalian bisa panggil aku Zian. Aku sebagai wakil ketua OSIS dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Halo Kak Zia, salam kenal. Ini ada Kak Afan sebagai ketua dan Kak Zian ya. Salam kenal Kak Afan dan Kak Zian. Nah, Salam kenal Kakak. oke. Selanjutnya dari mana nih Kak Akbar? Karena punya SMA Negeri 12 Tangerang, Oke. aku juga punya SMA 13 Negeri Tangerang. Oke. Boleh SMA Negeri Boleh, 13 boleh. Tangerangnya Kak Akbar diperkenalkan nih ke teman Di pemilih. sebelah kiriku tuh, boleh kenal diri dong dari SMA Negeri 13 Tangerang? Sebelumnya izin kakak-kakak, teman-teman dan teman pemilih, kita nggak mau kalah nih. Kita mau kenalan juga. Jagoan aku. Rekan kami dari Sekolah SMA Negeri 13 Kota Tangerang selaku Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026. Dengan saya sendiri, saya Fidian Hadi, bisa dipanggil Fidian, selaku Ketua OSIS di sekolah kami. Halo semuanya, nama aku Adila Ramadhani, biasanya dipanggil Adila. Saya sebagai Wakil Ketua OSIS. Halo, Kak Halo. Fidian dan Kak Adila dari Seman 13 Tangerang. Nah, mereka semua nih udah undangan diri nih Kak Nona. Oke, ini berarti ada dari 12 dan 13. Ada dari ketuanya Kak Afan dan Kak Fidian, wakilnya ada Kak Zian dan Kak Adila ya. Kita Seneng boleh nanya saya. dulu pasti kabar kalian gimana hari ini kira-kira? Aduh, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Pada puasa ya. Puasa, alhamdulillah. Semoga kuat. Belum ada yang bolong kan sampai hari ini? Wow. Keren. Keren, harus gitu Kak Akbar. Kak Akbar jangan sampai ada batal ya. Enggak dong. Oke. Apalagi mereka pastinya kan di sekolah punya program yang tetap aktif dong selama Ramadan ya? Betul. Punya kan pasti kan? Ada. Iya. Nanti Ada. kita spill di tengah-tengah ya. Boleh. Nanti mereka akan menjelaskan ini program apa sih yang sudah mereka Nah, capai selama mereka menjadi Namun ketua sebelum dan itu wakil ketua kita pengen OSIS. jelasin dulu kan bagaimana dari tahapan awalnya ya. Boleh kan Nona? Jadi ini kan teman pemilih mungkin nggak tahu kenapa sih KPU Kota Tangerang mengundang SMA 12 dan SMA 13. Jadi teman pemilih SMA 12 dan SMA 13 ini salah satu dari sekolah yang telah menggunakan e-voting KPU Kota Tangerang. Tepuk tangan dong. Dari sekian banyak sekolah ya Kak Nona ya. Betul. Jadi sekolah di Kota Tangerang ini setiap pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS sudah ada yang menggunakan aplikasi e-voting punya KPU Kota Tangerang. Betul. Nah, salah satunya SMA 12 dan 13. Boleh. Jadi untuk saya bertanya ke SMA 12 nih, ke Kak Afan dan Kak Zian. Boleh. Saat kalian ingin mendaftar menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu kan ada proses tahapannya ya. Ada dong. Sama kayak tahapan pemilu, teman pemilih sama tahapan pilkada itu pasti ada proses tahapannya. Untuk pilketos ya biasanya disebut itu untuk pemilihan ketua OSIS OSIS. ya, OSIS. pilketos. Nah, tahapan pilketos itu dari awal apa aja sih tahapannya? Apakah ada pembentukan panitia atau ada sosialisasi terlebih dahulu? Boleh dari SMA 12? Oke, sebelumnya aku izin menjawab ya Kak. Boleh, silakan. Oke, jadi sebelumnya kesiswaan kami bernama Pak Erwan dan juga
ketua OSIS selama kami yaitu Kak Rashid, mereka mengadakan rapat untuk yang bisa melanjutkan periode OSIS ke depannya seperti kayak gimana bentukannya. Mereka memilih nih dari angkatan saya, angkatan 27 kelas 11 untuk meneruskan nih siapa nih yang paling cocok menjadi ketua OSIS selanjutnya, yang paling menonjol. Oke. Dan kepilihlah 5 orang, termasuk saya di dalam kebetulan. Karena sebelumnya saya juga ikut menyalonkan diri waktu kelas 10 seperti Zian untuk jadi wakil ketua OSIS. Gitu. Jadi di tahap ini, oh ya, untuk wakilnya sih gimana tuh kalau proses wakilnya? Kalau Oke. ketua kan kayak gitu. Ya betul. Jadi kalau wakilnya itu agak sedikit berbeda nih Kak sama Oh, ketuanya. berbeda ya? Iya Berbeda. berbeda. Karena kalau wakil kan memang diambilnya itu dari kelas 10, dari kelas 1 SMA. Jadi kalau wakil itu di sekitar bulan September itu beberapa kakak OSIS itu mengadakan sosialisasi ke kelas-kelas 10 nih. Mengadakan sosialisasi untuk siapa yang ingin mendaftarkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Betul. Nah, di situ saya berminat, saya mengajukan diri kepada kakak OSISnya. Lalu di situ saat udah mendaftarkan diri ada beberapa proses seleksi. Oh iya, Seleksi. diseleksi Iya terlebih betul. dahulu Iya, ya. betul, Oke. seleksi. Di seleksinya itu sama kakak-kakak OSISnya, dan seleksinya itu berupa seperti tahap wawancara, dan wawancara itu tahapnya ada dari guru, ada dari kakak OSIS. Nah, setelah tahap wawancara itu barulah disaring lagi dapat beberapa kandidat termasuk saya, dan terakhir itu kandidatnya kan 3. Nah, baru itu dipasangkan ke ketuanya, dicalonkan. Oh gitu. Oke. Berarti uniknya mereka tuh pasangannya tuh nggak pilih sendiri gitu ya? Enggak. Oh Tidak. gitu. Ya, berarti sebenarnya yang mendaftarnya banyak ya. Iya, Berarti betul. dari kelas Banyak. 10 buat menjadi wakil, Wakil. yang kelas 11 untuk menjadi ketua OSIS. Yes, ya. betul banget. Terus setelah melakukan proses seleksi, diwawancara segala macam, barulah jadi 3 besar. Iya, Yes. 3 besar. Berarti prosesnya lumayan cukup panjang ya. Tetapi Lumayan. Panjang. saat di tahapan ini gitu kan, tahapannya itu dimulai dari tadi pembentukan panitia, dari panitia OSIS sebelumnya, terus sosialisasi dari guru-guru ya, sampai dari anak OSIS Iya, sebelumnya ke kelas-kelas gitu ya, siapa yang ingin menjadi ketua OSIS. Setelah itu dilakukan baru pendaftarannya itu langsung ketua sama wakilnya, berarti ya. Iya. Ketua sama baru dilakukan itu. Kira-kira nih kalau pendaftaran ketua dan wakil ketua OSIS ada kayak penyerahan berkas nggak? Misalkan kalian harus menyerahkan visi misi kalian apa sih gitu. Oh iya, ada dong pasti. Kalau Ada. itu kalau sudah terpilih nih, sudah dipasangkan, baru kita itu berdua ini persiapkan visi misi program kerja, itu baru kan diajukan lagi. Oke, nah ini yang kita harus tahu nih teman pemilih nih, visi misinya nih selama sudah menjabat menjadi ketua dan wakil ketua OSIS Kakbar, apa sih yang sudah dicapai dari ketua dan wakil ketua OSIS ini ya? Oke, terima kasih, cukup menarik sih memang untuk tahapan Pilketos ini, dimulai dari pembentukan, sosialisasi, Betul. sampai terakhir itu penetapan yang akhirnya terpilihlah Kak Afan dan Kak Zian. Alhamdulillah. Nanti kita bahas nih teman pemilih, Oke. bagaimana mereka bisa terpilihnya dan pakai pemilihannya seperti apa Betul. secara langsung, tetapi menggunakan sistem digital. Oke. Nah, Nah, ini karena- ya sistem digital ini nih Kak Tapi Akbar, aku yang juga menarik pengen nih. nanya juga kan, bagaimana Oke. tahapan di SMAN 13 Tangerang nih. Cuman sebelum ke sini, jujur aku kepo sih ke SMAN 13 dulu ya. Boleh. Itu setelah dipasangkan gitu, kira-kira kalian tuh ada sereknya dulu nggak sih? Karena kan dipasanginnya kan oleh pihak sekolah ya, bukan oleh kamu yang nyari pasangan sendiri gitu kan. Oh, Oke. sudah menerima. Iya, itu gimana tuh? Coba respon kamu gimana saat pertama kali? Oh, pasanganku itu Zian, oke deh gitu, atau ya gitu. Coba boleh diceritain nggak gimana? Kayak kadang First kamu gitu. First ya. Iya. Iya, kayak kadang tuh emang manusia ekspektasi terlalu tinggi. iya. Oh gitu. Jadi maksud kamu Zian ini gimana? Enggak. Dia berharap mungkin Enggak. saya berharap ini, terus ternyata ini gitu ya. Tapi apapun Tapi yang gimana tuh? dipilih oke ya. Apapun yang dipilih pasti sudah yang terbaik Betul, untuk sekolah, betul. untuk memimpin sekolah, warga sekolah. Dan itu berapa lama Oke. tuh buat mengklopnya itu sama Zian? Maksudnya Setelah dipasangkan kan? mm-mm. Karena menyamakan isi pikiran Yes. gitu. Nah, itu berapa lama tuh kira-kira kalau boleh tahu?
1 minggu langsung. Wih, Karena karena memang- PDKT-nya Benona. Kanona. Karena mereka harus mengkeluarkan visi misinya Iya, yang betul, mereka betul, bilang. betul. Jadi harus sama nih. Apalagi dengan tahapan yang begitu padat ya. Mau nggak mau kan juga harus langsung cep Dan mereka tempel juga gitu. tadi kan dijelaskan prosesnya cukup sebentar ya tadi. Sebentar dari waktu mepet. Nah, Jadi betul. kayaknya kalau untuk mikir aku nggak mau sepasangan medik lama kabar. Jadi mau nggak mau harus ikhlas ya. Ini bukan milih pasangan hidup kita kabar. Oke. Kalau gitu, Oke. terima kasih atas jawabannya ya. Makasih, Akhirnya aku udah nggak kepo lagi. Barangkali ada nggak dua-duanya. Boleh nih. Karena Kita aku pengen tahu nih SMA 13 Iya, gimana. SMA 13 kabar. dong. Kan setiap Gimana proses ceritanya pasti dong? Apakah berbeda ada nih. kemiripan dengan SMA 12 nih dengan dipasangkan atau milih sendiri kira-kira gimana? Mungkin agak berbeda ya kalau dari Kak Afan sama Kak Zia kan ketua dan wakilnya tuh seperti dipisah Oke. dipilihnya. Mm-mm. Kalau di sekolah kami mendaftar bareng-bareng kelas 11 dan kelas 10 itu sama. Pendaftarannya sama. Di situ kami memberikan dan mengisi berkas-berkas itu tuh seperti alasan kami masuk ke OSIS, habis itu ada visi misi kami. Itu masih sendiri-sendiri tuh. Nah, setelah itu kami ada pembekalan materi buat kami siap sebagai pengurus OSIS baru. Habis itu ada tuh namanya LDKO. LDKO. Iya, latihan dasar kepemimpinan OSIS atau organisasi. Waktu di awal tuh. Iya. Iya, setelah ada pembekalan. Mm-mm. Habis itu baru ada LDKO. Nah, setelah itu dari hasil pembekalan dan penyeleksian LDKO ini baru nanti ada penentuan atau pemilihan kandidat. Oh, Itu hasil dari Ketentuan. hasil penyeleksian kami lah, hasil-hasil dari pembekalan gimana sih kami bersikap, bagaimana kami menanyakan materi-materi yang diberikan. Habis itu kami masuk ke Pilkatos ini. Oke. Di sini tuh kami kampanye ke kelas-kelas menyampaikan visi misi kami. Sebelumnya kan visi misi kami kan berbeda karena sendiri-sendiri. Tapi karena kami sudah dicalonkan berdua sebagai kandidat ketua dan wakil OSIS, jadinya kami mengkolaborasi visi misi kami yang berbeda menjadi satu untuk tujuan sekolah seperti itu. Baru setelah masa-masa tersebut kami melakukan debat, habis itu sisi tanya dan sampai ke voting tersebut. Oke, jadi sebenarnya sama ya, cuma mungkin berbedanya saat kayak misalkan ada LDKO gitu. Di 12 ada LDKO. Ada pasti setiap pendaftaran ini pasti ada pembekalan terlebih dahulu Justru ya. yang paling itu menurut aku ya LDK tuh sebelum pemilihan malah ya, sebelum Iya, adanya sebelum. Jadi Iya. OSIS yang terbentuk, Iya. justru dia LDK dulu. Iya, Oh, emang iya. LDKO dulu. Jadi tuh emang kita kelas 11 sama 10 tuh emang buat daftar OSIS MPK dulu. Oh, gitu. OSIS Iya. MPK. Jadi Dan terus gimana? jadi saat setelah LDKO beberapa minggu kemudian kita ditentukan ternyata menjadi paslon. Gitu. Dan saat mendaftar itu kelas 10 dan kelas 11 semua sama haknya untuk mendaftar ketua atau gimana? Kita tuh nggak daftar. Jadi dipilihin oleh alumni OSIS angkatan atas. Oh, yang Jadi menjadi yang- ketua iya. dan wakil siapa gitu Iya. ya. Tadi sama kurang lebih sama 12 tadi ya di Oh, awal. Tapi biasanya yang menjadi ketua itu kelas 11 ya. Iya. Nah, kelas 10-nya menjadi wakil. Wakil. Nah, siapa Gitu. tahu nanti nih wakil-wakilnya kan kelas 10 ya, saat nanti menyalonkan lagi kelas 11 menjadi ketua OSIS Oh gitu. Kak. Gitu. Jadi Berarti- biar kelas 10 ini belajar dulu ya. Terus gimana tadi ada sesi-sesi juga pemasangan gimana? Kalian pilih sendiri atau dipilihin? Kalau kita sih itu hasil diskusi dari pengurus OSIS MPK periode kemarin dengan kesiswaan tentunya, melihat dari data-data ataupun rekor dari masa-masa penyeleksian kita pas itu. Oh, gitu. Berarti panitianya sama kayak KPU. Iya. Rapat pleno. Di KPU itu ada yang namanya rapat pleno. Itu tahapan yang nggak boleh hilang ya kanona ya. Berarti kalian di rapat pleno dulu. Oh, kira-kira ini Vidya nih cocoknya sama siapa nih, gitu kan? Visi misinya hampir sama nih, gitu kan? Tinggal dikolaborasikan. Tapi cukup menarik sih pendaftaran Pilketos ini ya. Sangat sih bagi aku. Apalagi- Seru banget. Iya. Kita yang kelas 10 nih udah berani untuk mencalonkan menjadi wakil. Aku sih berharap mereka ketua calon lagi ya ketua ya nanti. Oke, dan saya berharap menggunakan e-voting lagi ya. Jadi tadi ada kampanye nih. Kampanye ini tahapan yang euforianya cukup
rame ya kalau saat masa-masa kampanye ya. Rame. Kalian kampanye ini kan ke kelas-kelas gitu ya, ke adik kelas, ke kakak kelas. Sampai keibukatin nggak? Enggak, ya. pertanyaan saya gini, kalian nggak money politik kan? Aduh. Artinya- Apa-apa? Oh enggak ya? Jadi takutnya nanti mereka berkampanye, mereka membawa minuman, pilih saya gitu kan, atau jajanan somai-somai gitu kan. Enggak. Tetep, Boleh Kak, diceritain dulu? kayak gimana nih kampanyenya? Kampanyenya, oke. Jadi kalau kampanye dari kami itu kebetulan tuh digabung sama kokulikuler, nggak ke kelas-kelas. Kalau tahun kemarin tuh di kelas-kelas, tapi kita digabungin di satu lapangan. Kita di panggung, Mm-mm. ini panggung, ini lapangan. Oh iya, saya bisa kebayang SMA 12. Banyak Karena tuh. pas saat kemarin kita e-voting ya, sosialisasi. Iya, Kita kan betul. sebelum melakukan sebelum menggunakan aplikasi e-voting, KPU Kota Tangerang itu terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Betul Jadi saya udah banget. kebayang nih lapangannya. Betul Bang, luas Jadi kan? kalian nih Aku nggak tahu lagi. Nggak tahu. Nanti kita main ya. Aduh, Akbar kayak SMA 12. Soalnya aku nggak kebagian ke sana. Jadi berarti sosialisasinya di tengah lapangan langsung Yes. tuh ke Iya, apa kampanye. namanya? Kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Oke, sosialisasi lah kalian berkampanye. Berkampanye. Tapi ada ini nggak sih? Ada tim kampanyenya nggak? Tim kampanye. Kalian Kalau kita enggak. nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma berdua. Oh, coba berdua nggak membuat tim kampanye. Kalau palingan dari pengurus sebelumnya itu lebih ke seluruh kandidatnya di Ayomi gitu. Oh gitu. Kalau ini ada tim kampanye nggak? Ada tim suksesnya. Ada tim Tim suksesnya. suksesnya. Iya, betul. Oh itu yang bantu kampanye kalian Iya. ya. Yang bantu memeriahkan Yang gitu. meriahkan Ah. banget. Mereka yang membawa flyer. Iya pilih. Iya, Iya betul. pilih. Iya, Oke. Kalau kayak gitu kan, berarti aku kepo juga nih. Iya. Karena ada tim kampanye, aku kepo jujur ya. Ada apa? Dana kampanye ada nggak? Kenapa? Dana kampanye ada nggak? Dan Dan- kampanye. Iya. Oh, enggak. Oke. Biasanya tim kampanye dia ikhlas. Oh gitu, Sukarela. ikhlas Ikhlas beramal. di sukarela. Sukarela, Ikhlas di betul. sukarela. Berarti kayak membuat poster-posternya kayak gitu? Iya. Nah, itu masuk ke kokulikuler. Oh. Kokulikuler bahasa Indonesia itu suruh bikin poster, tergantung kalian warga sekolah memilih itu paslon yang mana. Oke. Semisal milihnya paslon 03 berarti mereka membuat poster 03. Nah, Betul. posternya itu dibawa saat kita kampanye. Jadi meriah Oh. saat kampanyenya. Oke oke. Iya, jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana lagi, jadi mereka udah Iya. masuk ke nilai juga. Betul betul. Lumayan ya, emang hemat ya. Uang jajan loh, sayang loh. Iya sayang. Akbar mahal Kak Akbar, satu flyer berapa Kak Akbar? Kalau kamu tadi gimana tuh kok? Walaupun nggak Gimana ada tim kampanyenya? kampanye, tapi tetap bisa berhasil memenangkan suara tuh gimana? Coba tipsnya. Palingan tipsnya sih ya kerjasama berduanya sih. Oke. Gimana kita cara jalaninnya, walaupun kita diminta untuk membuat poster, visi misi, video perkenalan ya, karena kita sebagai ketua dan wakil kita harus benar-benar udah klop banget nih, karena kan kita bakalan punya pengurus OSIS lainnya kan, jadi kita harus udah klop, masa ketua wakilnya belum klop gitu, jadinya kita bareng-bareng membahas mengenai poster buatannya, habis itu visi misinya serta videonya, terus kita tampilkan serta kita kampanyekan seperti itu. Oh berarti Kak kalau kalian lebih ke bikin video kampanye kalian, terus dikasihlah ini ke teman-teman gitu. Sama palingan tetap ke kelas. Oh untuk tetap ke penyampaian kelas visi turun misi. langsung Kita ya. tetap ke kelas. Oh, turun ini, Turun turun gunung. langsung dia. Iya dia langsung ke kelas-kelas langsung menyampaikan visi misinya. Terus tapi di akhirnya nggak ada bahasa kan pilih saya. Nggak ada. Bahasa pilih saya nanti dapat somai di Nggak ada ya. Oke. Seru memang dalam tahapan itu memang yang paling seru itu dapat euforianya itu saat kampanye ya Betul karena banget. rame-ramenya mereka jadi kita tahu nih mana pendukung nomor 1, nomor Oh, 2, iya, nomor iya. 3 gitu kan ya. Gitu. Iya, betul. Apalagi kalau yang ketua OSIS ini ganteng atau Bah. cantik, wah langsung kan euforianya gitu Kak Akbar. Iya, betul. Seneng Karena gitu. kan bagaimanapun juga kan peran siswa tuh sangat mendukung banget ya Betul. terhadap berjalannya pemilihan ketus itu kan. Nah tuh kira-kira selama kampanye tuh ada nggak kalian menemukan peran-peran siswa tuh yang kurang banget nih gitu? Kayak ngerasa tuh kayak mungkin dia tuh kayak kurang semangat, kurang berkontribusi terhadap ketus ini kayak gitu di sekolah kalian. Itu minim banget sih yang Minim kayak banget gitu. Iya, palingan ya lagi ada kesibukan tapi kita menyampaikan pasti kan kayak apaan sih gitu kan, pasti ada rasa seperti itu. Jadi dia sibuk akan kesibukannya tapi mungkin itu penting. Jadi kita mewajarkan hal tersebut. Mungkin gitu sih. Oh, Oke. Seman 12? Kalau sekolah sih alhamdulillah mendukung banget.
Dukung banget ya. Dukung banget. Seluruh komponen sekolah ya. Pengguna sekolah semua dikasih Karena untuk kebaikan SMA masing-masing ya, Iya, pasti mendukung sih. Tapi pasti. kalau misalkan ada beberapa yang kalian lagi berkampanye, kalau yang lagi bete-bete mah bete Iya betul. Iya. Kak. mendengarkannya, Iya. tetapi tetap mereka Tetap. menggunakan hak pilihnya Betul, kan. Nah, betul. itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Biarin Tapi- deh kamu nggak dengerin kampanye aku gitu kan. Tapi nanti kamu tetap memilih ya, tetap menggunakan hak pilihnya gitu. Tapi kan. aku pengen ngasih pertanyaan yang di luar dari ini deh. Aku selingan nih. Oke. Kalian tuh setelah dipilih untuk menjadi calon nih, Iya. kira-kira apa sih yang dalam pikiran kalian tuh? Oke deh, gue mau gitu. Atau enggak kayak oke gue gabut dia gue mau gitu. Jadi apa yang mendasari kalian untuk mau maju gitu kan? Atau karena emang lumayan lah nambahin followers Instagram ya kan? Atau gimana, coba ceritain dong dari mana dulu? Sama 13 boleh? Boleh, palingan kalau saya sendiri ya, mungkin nanti kita beda-beda, mungkin Ah, ada iya. pendapat sendiri. Kalau aku kan kelas 10 dulu jadi wakil ya, jadi ingin lagi nih coba masa apa yang ilmu yang kita dapat dari wakil kelas 10, aku kelas 10 ini masa nggak mau dituangkan ke jadi ketua seperti itu. Tuh kayak gini, Nagima kayak gini, Nagima lagi nyalon, bukan lagi makan sebelah. Kayak gini ya, bagus Tom, lanjutin. Udah. Palingan tambahin sedikit ya. Heeh. Aku tuh dari SMP mungkin udah turun di banyak organisasi, jadi Itu yang penting. iya udah klub banget sih sama organisasi. Bener. Jadi kayak udah gue banget. Ya. Lu gua kejar gitu kan. Bener-bener karena apa ya, suatu jadi ya bikin kita juga sekolah juga pengen sekolah, memacu kita untuk Iya. rajin sekolah ya, karena kalau kita udah berorganisasi kita jadi semangat ya untuk sekolah juga ya. Iya. Boleh. Kalau Oke lah, kamu gimana nih? Kan kelas 10 nih. Iya. Apa SMP-nya sama berorganisasi Aduh, juga? aku SMP kurang ada waktu buat organisasi. Oke. Jadi awalnya udah nyoba, tapi ya gitu deh. Nah, habis itu nyoba lagi di SMA, alhamdulillah mendapatkan Oh, kayak jadi gini. wakil ya. Iya. Dan awalnya juga kaget dapat pasangannya yang udah jadi wakil ketua OSIS. Oh, gitu. Diam. Di balik itu ada doa orang tua. Apa? Jangan-jangan ini dia crushnya dia ya. Enggak ya. Tapi gimana nih saat tadi yang Kak Akbar bilang kalian menjadi apa, kenapa pengen jadi ketua? Oke. Menjadi OSIS deh, nggak Oke, usah ya. jadi ketua atau wakil, menjadi OSIS gitu. Oke, dari aku dulu ya. Iya boleh. Oke, jadi dari latar belakangnya dulu nih Kak. Sebelumnya waktu SMP itu aku mau masuk OSIS, mau banget masuk OSIS, tapi ketendang sama orang dalam. Oh, Sayang banget. sedih teman pemilih, sedih, Tuh. sedih tuh teman pemilih. Enggak jadi ya? Orang tunggu, orang dalam, saya di dalam ini. Masa Oh, dalam di ruangan, dalam ruangan. Kalian di luar panas. Iya, gitu maksudnya kan, begitu atau kan. Gitu teman pemilih. Oke, terus Saking saya pengen masuk OSIS, berambisi banget masuk OSIS, itu saya sampai minjem sama teman saya buat bantu OSIS. Serius, Buat bantu, buat sukarela. bantu sukarela. Padahal saya bukan OSIS, tapi ujung-ujungnya untuk akhirnya ketua OSISnya mengapresiasi saya dengan cara mengundang saya ke penutupan farewell OSIS. Wih. Oke, saya- keren loh teman pemilih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Tapi ini apa? Berarti walaupun kamu bukan OSIS, awal SMP itu kamu punya ambisi pengen menjadi OSIS, terus jadi kamu meminjam alma mater punya Iya. OSIS, terus sukarela membantu teman-teman OSIS. Iya. Keren Itu awalnya banget, nggak dicurigain tuh? contohin. Kenapa? Awalnya nggak dicurigain, ini siapa nih gitu, enggak? Awalnya tegur sama guru, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu langsung jawab, saya yang kemarin. Saya ingin maju tahun ini gitu kan. Tapi bagus, itu menjadi sebuah apa ya, acuan untuk dia untuk Betul. semangat saat SMA aku harus bisa menjadi OSIS gitu ya. Iya. Apalagi waktu kelas 10 juga gagal jadi wakil ketua OSIS Oh, kan. gitu. Oh, gitu. Berarti doa ibu masuknya di SMA. Jadi dia tuh ada motivasi dari broken heart dulu. Iya. Setelah broken heart baru maju gitu kan. Ambisinya dari situ. Tapi gak apa-apa, memang kita harus punya ambisi terlebih Betul, dahulu betul, teman-teman. betul, betul. Kalau kita nggak punya ambisi, kita nggak punya greget. Ayo Dan kita memang menjadi dari apa itu nih, semuanya gitu. dari gagal dulu kan. Betul. Baru kita kan sukses gitu kan. Jatuh dulu, Jatuh dulu, kita harus bangkit. nanti baru bangun Ya gitu. kan? Betul. Jatuh jangan nggak mau bangkit, kita harus bangkit Harus ya. dong.
Oke. Ini Kalau contohnya kamu kenapa teman-teman nih? ya. Kalau kamu kenapa nih pengen jadi OSIS gitu? Apa kamu lihat, wah kayaknya enak nih OSIS nih gitu? Atau kamu ngeliat, wah kakak kelas itu OSIS. Jangan-jangan gitu. kalau di 19 kalau lewat cium tangan. Enggak ya? Nggak ada yang Gimana? gitu-gitu ya? Nggak ada. Nggak ada Kak Akbar. Bisa dia cuma apa ya? Kenapa nih Mbak Jas itu? Kalau aku kebetulan dari SMP juga nih pengalaman. Aku tuh SMP di salah satu SMP negeri di Tangerang. Oke. Nah, di SMP itu aku emang dari awal masuk itu udah berorganisasi dan alhamdulillah juga berkesempatan menjadi ketua OSIS juga di Oh, SMP-nya. SMP pernah menjadi ketua Iya, OSIS. Berarti nggak perlu diragukan. Abis ini maju lagi kayaknya. Iya, maju dong ya kan. Kan tadi seperti Kak Fidian bilang ya, pernah menjadi Wakil wakil, ketua OSIS. nanti saat kelas 11 11-nya harus naik. menjadi ketua. Betul. Terus Nah, berarti jadi ini mungkin dituangkan dari- lagi di SMA. Iya, dituangkan lagi di SMA karena juga udah ambisi dan memang sudah seperti apa ya, rutinitas mungkin ya berorganisasi. Jadi rasanya kalau nggak berorganisasi di sekolah itu kayak ada yang kurang Oke. gitu. Kalau boleh aku Kurang tebak ya. garam. Kalau udah ketebak ya, dia kalau nggak OSIS tuh kayak gini. Hati gue hampa. Mungkin cari kesibukan yang positif Iya. juga kan. Oh iya benar sih, Betul, benar. Karena kan memang OSIS kan yang membantu sekolah ya, untuk kalau ada kegiatan-kegiatan, sosialisasi info-info gitu kan ya. Memang betul. Kita ini berorganisasi itu memang sangat penting ya. Iya. Berarti memang dari SMP udah menjadi OSIS, ketua OSIS. Nah, tapi cukup menarik ya cerita adik-adik ini ya. Menarik Ada banget ya. yang pernah memang ambisi Awalnya dari SMP gitu Sakit hati kan. ada. Ambisi di SMP Iya. gitu kan. Kak Akbar pernah menjadi OSIS? Pernah. Oh pernah. Tapi kalah. Gak Kira apa-apa. aku jadi ini bendahara MPK waktu itu. Oh gak apa-apa, cocok. Ini yang bagian lagi uang kas. cocok. Tapi emang apa namanya berorganisasi itu sangat menyenangkan. Penting sih emang. Betul. Nih, saat Lumayan kalian- nanti di CV kalian. OSIS Man 13. Iya. Tahu gak nih teman pemilih, mungkin ada yang nonton nih alumni dari SMA 12, SMA 13 nanti boleh komen Boleh di komen ya. YouTube KPU Kota Tangerang. Kalian bilang, "Hei, saya Alumni SMA 13 gitu. Saya Alumni SMA alumni. 12. Nih, adik-adik kalian loh sekarang yang ada duduk untuk ke podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Boleh. Senang pokoknya kalau menjadi host di podcast Nyimas Melati terus tamunya ini Genzi. Seneng banget ya. Apalagi Kanona nih ya. Kita seneng banget kan saat mereka pemilihan ketua OSIS tuh mereka ternyata menggunakan e-voting dari KPU Kota Tangerang. Betul ya? Betul. Yang menariknya itu yang tadi saya bilang, Mm-mm. pemilihannya itu secara digital. Nah, Menggunakan e-voting. KPU Kota Tangerang boleh kan tadi udah tahapan-tahapan udah ya mekanisme udah ya Kak Akbar ya. Iya, Terus betul. tadi juga ada kampanye. debat ya. Mm. Debat itu apa namanya? Berarti kalau debat ini kan kalau KPU itu ada panelisnya ya. Panelis itu yang memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Berarti kalau kalian itu pertanyaan itu dari guru kah atau dari OSIS sebelumnya? Jangan-jangan siswa Iya, siapa tahu kan digembor-gemborin kan. siswa misalkan ingin bertanya gitu kan, Diserang. gitu. Gimana apa pertanyaan itu saat debat itu dari guru atau dari siswa langsung atau mungkin ada titipan dari orang tua mau bertanya gitu. Boleh SMA 13 dulu nih. Kalau kita mungkin dari siswa dan guru-guru seperti itu. Gitu. Apa pertanyaan paling unik yang pernah kalian dapat gitu? Masih ingat? Masih ingat gak? Mungkin ditanya sama di kelas nomor teleponnya Kak gitu. Enggak ya? Oke. Jangan ada yang punya ini. Oh gitu. Boleh maaf ya. Udah ada yang punya gitu. Baik, tapi pertanyaannya apa nih yang paling unik? Iya. Masih kalian ingat gitu misalnya pertanyaannya yang bener-bener Apa yang paling membekas deh yang bikin kalian oh dari sini gue senang gitu kan karena mereka nitip amanah dan ke kita dengan baik gitu. Mungkin yang paling berbekas menurut kita sih dari ada satu pertanyaan itu kan mengenai cara kepemimpinan itu kan ada banyak hal. Nah dia bertanya apa sifat kepemimpinan kalian yang akan kalian pakai, apakah demokrasi ataupun lain-lainnya. Dan kalau semisal kita ada kondisi di mana kita harus memutuskan secara sepihak bagaimana tindakan kita, seperti itu sih yang paling berbekas.
Oh gitu. Oke, berarti kalian ditanya sama guru ya saat debat itu ya. Dan itu kalian jawab, dan dari pertanyaan itu bikin kalian lah sekarang, oh aku harus begini. Iya, betul. Aku harus menunjukkan dari jawaban aku itu tercapai nih saat aku menjadi ketua dan wakil ketua OSIS ya. Boleh. Cukup ini menarik. Oke, kita lihat SMA 12 nih. Siapa mau Pertanyaan jawab? dari debat nih, apa yang menarik sampai sekarang masih ingat gitu? Oke. Atau mungkin ada pertanyaan yang menyebalkan? Oke, jadi ada satu pertanyaan dari murid perempuan. Wah, ini beda kan dari murid perempuan. Kalau itu kayaknya latar belakangnya bukan suara. Masih inget kan namanya gitu? Gimana? Oh, jadi pertanyaannya gini, apa sih jaminan bagi kami warga sekolah jika kalian beneran terpilih nih, jaminannya apa kalau kalian tuh bakal beneran amanah bekerja? Ini banget sih, kritis banget sih sumpah. Iya, Keren itu guys. itu yang bagus. Tapi saya suka pertanyaannya. Ini membuktikan mana calon yang benar-benar pantas untuk jadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Oke. Karena pertanyaan juga diberikan saat kampanye dan itu tuh dijawab sama ketiga paslonnya, dan jadi tuh di jawaban kita kan dilihat sama warga sekolah bagaimana nih cara kita menjawab pertanyaan seperti itu. Kalau jawaban dari kami sendiri ya, Mm-mm. kan itu sebenarnya jawaban jebakan, pertanyaan jebakan. Karena kalau kalau kami ngejawab, jaminannya ya kita bakal jalanin, kita bakal amanah, itu kan nggak mungkin karena kita belum tentu menang. Betul. Jawaban yang kami berikan adalah tidak ada jaminan. Jaminannya adalah jika kalian mendukung kami sepenuhnya, kami akan memberikan yang terbaik pada kalian. Karena kami memiliki prinsip, tuanku ya warga sekolah. Kalian yang mempercayai kami, kalian memang mempercayai kami untuk bisa memimpin kalian, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk warga sekolah. Oke. Jujur aku merinding tau. Tadi kan dia bilang itu pertanyaan jebakan. Ini jawabannya agak jebakan. Intinya pilih kami gitu. Tapi aku merinding. Keren. Kayak aku ramal dia mau jadi calon apa ya? Wali kota. Siapa tahu, kita nggak tahu nih. Nggak ada yang tahu. Adik-adik yang duduk di sini Iya, kan siapa siapa tahu tahu, tiba-tiba nggak ada yang tahu. menjadi wali kota. Nanti pas kita Tangerang, lagi ya kan? buka pencalonan datang kan siapa tahu data kalian. Iya kan, Wih. kita langsung kita udah agak tua-tua kan? Enggak, apa mah? Aku sendiri. Kamu aja. Jadi apa? Cukup pertanyaannya cukup kritis. Ini kan berbeda ya dari siswa yang bertanya ya, dan kalian juga intinya beli dulu kami, baru kami akan Memberikan terbaik. tunjukkan hasil kerja Iya. kami saat kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Boleh, bagus. Boleh Kak Akbar. Coba Kak Akbar kita tanya nih. Mm-mm. Ini peran mereka. Tadi yang peran siswa Peran siswa dalam menyukseskan Pilketos sudah ya. ya. Kemarin Perannya tadi yang juga aku tadi udah banyak. spill tuh, yang soal voting, pemilihan, itu kan hal paling menarik tuh ya. Iya. Di- Sekolah kalian akhirnya decide untuk Iya. make voting KPU Kota Tangerang. Nah, Jadi sebenarnya nih teman pemilih nih, untuk podcast ini yang menarik itu apa sih gitu kan? Sebenarnya ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kenapa kita mengundang 2 SMA ini ke podcast Nyimas Melati. Nah, ini salah satu yang tadi menggunakan e-voting. betul, dari sekian banyak sekolah ya kan Nona ya. Betul. Bahkan kami pun ada yang dari gereja. Ada menggunakan- pemilihan ketua Iya, ketua apa menggunakan bahasanya? e-voting. Pemilihan ketua gereja ya. Iya. Jadi itu e-voting ini KPU Kota Tangerang itu sudah banyak digunakan teman pemilih. Untuk pemilihan RT RW Oh, pernah juga bisa. Waktu itu kita di Bogor loh. Iya, betul, Orang Bogor betul. jauh-jauh menggunakan e-voting KPU Kota Tangerang. Bangga kami. Jadi bagi teman pemilih yang juga ingin menggunakan e-voting KPU Kota Tangerang, Boleh. bisa mengajukan surat permohonannya ya. Mm-mm. Oh, iya. Pengen tahu infonya? Nanti lihat ya Di Instagram sini, KPU Kota Instagram Tangerang. DM boleh. Jadi jangan lupa di follow ya. Iya. Sudah. Oh sudah. Oke. Hanya kamu atau teman-teman kamu juga udah? Semuanya Oh, Oke. Berarti pasti ya, abis jamin ini ya. Bantu kami ya kampanyekan di media sosial kami suruh pada follow ya. Iya. Nah, untuk saat kalian pemilihan kemarin nih, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Pilketos di SMA 13 dan SMA 12. Itu kan biasanya kalian pemilihannya itu menggunakan surat suara ya. Pakai kertas. Iya, kertas. Pakai kertas ya. Nah, tahun ini kalian berbeda berbeda. menggunakan Tahun kemarin kali ya? Oh, tahun kemarin ya 2025. Iya. Oh iya. Menggunakan e-voting ya. Heeh. Nah, e-voting ini kalian awalnya taunya dari mana sih e-voting ini? Apa kalian lihat Instagram KPU Iya. atau kalian info dari sekolah-sekolah sebelumnya gitu?
KPU Kota Tangerang punya nih aplikasi e-voting nih, pemilihan secara digital, apalagi Gen Z ya kan, apa-apa serba digital loh Kak Akbar. Atau jangan-jangan mungkin gurunya yang ngasih Info opsi. ya. Atau gimana? Gurunya mungkin pernah jadi penyelenggara, Kak Akbar juga tahu nih. Boleh saya tanya dulu 13 gimana? 13 boleh. Awalnya bisa tahu e-voting itu dari mana sih? Kalau semisal e-voting ini mungkin dipilih dari pengurus OSIS sebelumnya, itu dari kesiswaan, mungkin adanya obrolan-obrolan jadinya memakai e-voting ini. Mungkin kalau nggak taunya dari kitanya ya, kalau kita sih tahu, soalnya kan kita main sosial media ya, kayak TikTok, itu sering muncul tuh e-voting. Kayak kalau dilihat kayak asik ya, cepet ya. Lebih efisien ya? Iya, betul. Lebih efisien dan kita penggunaan kertasnya juga lebih sedikit nggak Betul terlalu. sekali. Nah kalau SMA 12 awal mula tahu e-voting, kenapa harus memilih e-voting itu bagaimana? Oke, jadi sebelumnya itu KPU kan datang ke sekolah kami, ke kesiswaan. Dari kesiswaan ke MPK OSIS. Yang tahu duluan itu kakak-kakak kami, kakak-kakak MPK OSIS. Kami yang kelas 12. Baru dikasih tahu ke kami yang kelas 11 dan baru sosialisasikan di panggung, di lapangan kayak kemarin. Oh iya. Oh, gitu. Jadi warga Solo pada tahu, walaupun mungkin kendalanya karena ini baru pertama kali pakai e-voting ya, jadi masih pada bingung nih masukin kodenya gimana nih. Iya. Makanya Tapi diadakan waktu- sosialisasi. Iya betul. Berarti e-voting ini taunya pas KPU sosialisasi Iya, ya. betul. Kalau ini dari media sosial KPU ya. Oke, Terus jadi gimana tuh pas setelah tahu awal-awalnya? Kayak tadi kan ngomongnya seru gitu kan, kayaknya asik banget nih. Kalau kamu Menarik gimana? gitu kan. Betul. Kalau aku sih penasaran sih, pengen nyobain nih karena aku juga baru pertama kali nih kan Baru pakai tahu ya. e-voting. Iya. Apalagi kan Gen Z gitu yang suka main gadget, suka digital. Jadi penasaran gimana sih caranya kita tuh nyoblos tapi kita tuh menggunakan media digital gitu. Dan rasa penasarannya sudah Oke. Sudah ya. terbayar. Sudah gitu. terbayarkan Iya. dengan menggunakan e-voting. Iya, Jadi betul. teman-teman kan biasanya di dalam bilik itu ada paku, Iya. ada ambalan, Ada ambalan, terus ya. sekarang mah beda kan. Ada laptop Iya. atau ada iPad ya Iya kan. betul. Di Ada dalam printer thermalnya. thermal printer kecil ya kan. Di dalam bilik adanya itu ya. Tapi kalau e-voting ini sebuah inovasi sebenarnya yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tangerang. Dan nanti kalau saat pemilihan umum atau pilkada kita tetap menggunakan surat suara. Jadi KPU Kota Tangerang ini disuruh buat inovasi kan, Kak Betul. Akbar sama KPU RI ini. Inovasi apa sih yang dibuat oleh Yang KPU bisa Kota berdampak pada Tangerang? masyarakat ya, kayak gitu. Nah, KPU Kota Tangerang lah membuat inovasi e-voting ini. Jadi misalkan teman pemilih ada yang nanya, itu e-voting bisa nggak sih dipakai nanti saat pemilu atau pilkada Iya. gitu. Itu banyak banget sih yang nanya ke aku juga. Banyak. Banyak banget yang nanya. Kak Akbar, kalau itu untuk e-voting ini KPU Kota Tangerang hanya sebuah inovasi. Kalau pemilu menggunakan e-voting mungkin banyak yang harus Tetap- dirubah ya. Tetap menggunakan undang-undang yang ada juga pasti ya. Karena kan merubah undang-undang ya Betul berarti Kak sekali. Akbar ya. Jadi untuk pemilu atau pilkada tetap menggunakan surat suara. Betul sekali. Oke. Nah, setelah tadi kepo awalnya gimana kan, terus akhirnya bisa menggunakan e-voting nih gitu kan. Lalu kira-kira kendala atau mungkin hal yang bikin kalian, oh ternyata gini ya setelah pakai e-voting tuh, ada nggak ceritanya? Kalau cerita mungkin dari tim panitia yang ngurusin juga ya. Itu sempat cerita dari komputernya ini itu suka nggak nongol nih paslon-paslonnya, Oh, jadi gitu. kosong dan putih. Di situ kadang kan kita udah milih ya, tapi nggak kecetak nih Oke. suaranya. Masih Mungkin printernya Oh, tuh. iya, oke. ke detect. Mungkin dua masalah itu aja sih, sisanya kendalanya. ya aman aja. Kalau Saya POV aman dari ya. kamu, POV kamu sebagai orang yang nyoblos kan, kamu kan bukan panitia nih. POV kamu sebagai nyoblos tuh gimana? Asik sih, asik. Kayak simple banget. Iya, Simple simple ya. banget. Nggak Nggak sulit lama kan? Gak lama banget. Tapi bingung nggak? Enggak sih, kan ada sosialisasi ya, jadi kita udah tahu gimana caranya. Oke. Gitu. Ya memang mudah sih e-voting. Karena memang itu Langsung tujuan, pemilih, bagus. memang itu tujuan kami ya kayak gitu. Untuk memudahkan para pemilih gitu kan. Betul. Boleh kalau ini Seman gimana? 12? Ada kendala nggak saat penggunaan e-voting kita? Baik POV kamu ataupun POV penyelenggaranya kayak gitu. Oke, jadi kemarin sempat diskusi juga dengan penanggung jawab pelaksana yang
KPU kemarin di voting itu dari kakak-kakak, katanya kendalanya itu ada di wifi, mungkin sinyal ya, Oke. lemot. Jadi uploadnya itu agak loading betul. lama. Dan karena ini baru, jadi anak-anak masih pada ya ini masukin kode gimana ya? Makanya ngulur waktu lagi. Padahal Gitu. udah ada Iya, sosialisasi, betul. tapi kan memang nggak semua Mm-mm. itu mendengarkan atau gimana. Oke. Mm-mm. Jadi apa namanya memang e-voting ini menggunakan jaringan wifi. Emang itu yang Bang. harus Jadi sih. itu yang paling utamanya Mm-mm. ya. Jadi kalau misalkan wifi-nya lemot akan terjadi kendala. Betul. Memang setiap cara dalam pemilu tuh mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, Bun. Ya kan Nona ya. Iya, setiap aplikasi itu pasti ada maintenance-nya ya. Betul, iya. Nah, tadi kalau dari SMA 13 bilang kan hasilnya nggak keluar. Suka nggak keluar kadang-kadang iya, gitu ya. kosong gitu. Tapi nggak usah khawatir. Hasilnya itu sudah terbaca di sistem e-voting. Tetap terekam di sistem ya. Tetap Jadi terekam di sistem. aman sih sebenarnya aman. harusnya. Jadi nggak keluar itu karena tadi bilang jaringan wifi-nya, jadi dia lemot gitu. Lah buktinya terpilih nih. Tapi kalau untuk hasilnya yang dipilih itu udah langsung terekod di aplikasi e-voting. Berarti sebenarnya kalau kendalanya itu kecil ya Kak Akbar ya. Iya, Oke, iya, ini kan iya. misalkan Minor kalian- aja sih sebenarnya. apalagi kan muda ya kita saat e-voting ini dibentuk petugas KPPS ya kan, dibentuk petugas KPPS, terus yang ada yang menjadi KPU-nya, Pengawasnya menjadi juga. pengawasnya. Jadi ini untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, Kak Akbar, ini cukup menarik loh dari sekolah-sekolah ini. Jadi Betul, adik-adik ini kita bikin menjadi petugas KPPS. Jadi yang Betul. bertugas di dalam TPS tersebut itu Dari siswa adik-adik juga. semua dari Betul. siswa-siswi dari Bukan sekolahnya, gurunya. bukan guru dan Karena bukan sekaligus kami melatih KPU. nanti di masa depan dia akan menjadi penyelenggara juga. Betul. Suatu saat ya kayak gitu. Kan kalau pemilihan itu kan bukan hanya dari KPU ya, juga dari RT RW juga kan turun Iya. tangan semua kayak gitu. Betul. Nah, jadi teman pemilu kalau pengen tahu kayak gimana sih gitu, Iya. boleh lihat di Instagram KPU Kota Tangerang yang menjadi petugas-petugas KPPS ya. Atau mungkin boleh juga tanya-tanya ke DM sosial medianya sekolah-sekolah sendiri-sendiri ya, Iya. yang telah menyelenggarakan berbasis e-voting KPU Kota Tangerang. Oke. Kayak gitu. Memang udah kalau ngebahas e-voting ini aku kayak semangat gitu ya. Karena apa? Oh, e-voting ini KPU Kota Tangerang keren loh karena sudah dipakai oleh sekolah-sekolah di Kota Iya Tangerang. betul. Dari Bahkan mulai SMP juga ada yang pakai ya. SMP juga udah menggunakan e-voting kita. Pokoknya Keren e-voting KPU Kota Tangerang keren. Keren. Nah, tapi gimana nih? Kalian respon dari teman-teman, respon dari kalian deh, minimal respon dari kalian untuk e-voting ini gimana? Baikkah? Atau kalian udahlah pemilihan OSIS tahun depan kita nggak usah pakai voting lagi, Iya. ribet gitu. Gimana Dan nih? sekaligus ini kan Nona, ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu kan di antara pemilihan menggunakan kertas Manual, dengan betul. menggunakan sistem kayak gitu. Selain tadi mungkin ya itu minim kertas, ya kan cinta bumi, asik, Lebih menyala. efisien waktu gitu Iya. ya. Boleh Coba disampaikan dari sekolah mana dulu? SMA 12 gimana nih? Oke, izin ya Kak. Baik. Oke, jadi kan Izin. Kak. Izinkan. Jangan tegang ya. Izinkan gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang tahun lalu itu kan masih yang pakai kertas Kertas. itu itu pakai Coblos ya, coblos itu. Nah, itu kan dibagi-bagi tempat, kan ada yang di gedung A, di gedung B, di gedung C. Oh gitu. Iya, jadi petugas itu kadang suka miskomunikasi. Sedangkan kalau pakai e-voting ini digabung di satu tempat, jadi terkoordinasi semua, nggak ada yang miskomunikasi. Dan kalau misalnya butuh bantuan juga ya udah lebih gampang karena semuanya terkumpul di situ, termasuk kakak-kakak KPU-nya juga. Dan ternyata kalau begitu Tata lebih rawan loh kan Nona ya Tata ya. Kalau misalnya gedung A, B, C itu kan jauh-jauh berarti gedungnya. Iya. Berarti itu rawan akan kecurangan dong harusnya. Enggak, dipantau juga. Oh, pantau juga. Tapi mungkin efisien waktu dan juga limbah kertas. Oke. Dan juga kalau e-voting ini kan menurut saya pribadi lebih ini ya, efisien juga, terus lebih praktis, lebih jadi tuh hasilnya tuh transparan. Betul. Iya, daripada yang pakai kertas. Kalau e-voting kan sudah ada langsung hasilnya tanpa harus menghitung kita sebagai panitia itu capek-capek. Itu kan udah ada langsung nih, hasilnya sudah jelas dan transparan.
Emang Itu moto Gen kelebihannya, Z, loh. moto Gen Z itu adalah gini kan Nona. Gen Z itu adalah kayak gua nggak mau ribet, gua nggak mau capek. Gua nggak mau tahu. Aku Makanya- sebagai Gen Z pun juga merasa sebenarnya. Makanya itu dibuat aplikasi voting, nggak ribet, nggak bikin capek. Mm-mm. Karena apa yang tadi dijelaskan sama Kak Zian, Mm-mm. iya Kak Zian, bahwa voting ini nggak ada lagi yang namanya saat di akhir itu penghitungan misalkan Iya, calon bosan satu, lama-lama satu, gitu. Iya, calon dua, satu nggak ada lagi. Itu bayangin bisa berapa lama kalau sekolahan ya? Jadi kalau e-voting itu hasilnya langsung tergenerate di aplikasi, langsung tergenerate dan jadi berita acara. Betul Jadi nggak ada sekali. lagi tuh yang penghitungan. Tapi jangan salah teman pemilih. Saat pemilihan menggunakan e-voting Voting. nanti akan ada hasilnya itu kertas Mm-mm. kayak struk bensin yang kecil gitu Iya, Akbar, heeh. dimasukkan ke dalam kotak walaupun tidak ada penghitungan. Heeh. Itu bisa dilakukan penghitungan Iya, apabila Kompak banget ya. Karena kita memang udah klop banget hati gitu kan. Ya, apabila ada gugatan dari teman-teman calon Lain, ketua lawannya OSIS, gitu ya. iya. Misalkan, tadi teman saya yang sini milih saya Mm-mm. kok katanya milih. Iya. Silakan. Saya nggak percaya, saya mau dibuka. Iya, hitung Buka bulan. sekarang. Itu karena hasil itu tuh akan diserahkan langsung ke pihak sekolah. sekolah. Itu penyerahannya itu dilakukan oleh KPU yang kita bentuk di Betul. sekolah dan pengawas yang kita bentuk di sekolah. Betul Gitu. sekali. Jadi hasilnya itu nggak kami bawa kertasnya itu kita Heeh. serahkan. Ya tinggal aja ya. Mm-mm. Jaga-jaga ya, jaga-jaga. Iya. Siapa tahu nanti tiba-tiba gua nggak mau tahu buka atau sekolahnya gua bakar gitu. Tapi Kan nggak ada yang tahu, who knows? iya benar, nggak ada yang tahu, kita nggak tahu ya. Siapa tahu dia berambisi menjadi ketua OSIS kan? Iya, saking ininya banget. dia berambisi. Untungnya kamu tadi masih nahan emosi pas salah. Kayak Wah, gini. ini mas gagal ya. Iya. gagal lagi. Dia Oke. masih menahan Kelas emosi. 13 tadi gimana? Boleh spill gak? Dari perbedaan signifikannya, kemudian dari respon para warga sekolahnya, kayak gitu. Gimana? Boleh ceritain? Kalau kita mungkin kemarin-kemarin kan sama tuh seperti 12 ya, masih pakai kertas, masih dicoblos pakai paku. Betul. Itu kan awam banget tuh namanya golput ya, awam banget itu. Nah tapi kalau pakai e-voting ini itu nggak ada tuh namanya golput. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi e-voting ini meminimalisir golput. Malah nggak ada saudara. banget gak sih? Karena gini Kak Akbar, e-voting ini aplikasinya saat teman-teman sudah didata sama KPPS ya, Betul. yang KPPS 1 itu sudah didata dan mereka akan mendapatkan kode. Kode itu nanti yang akan dibawa ke dalam bilik. Iya. Saat mereka ada di bilik kan biasanya kita kalau pakai kertas ya, aku coblos aja dua-duanya Iya, gitu ya, mungkin atau nggak Aku nyoblos. nggak jawab sama sekali Oh, oh. kayak gitu. Tapi kalau Tapi di foto ini e-voting beda. nggak bisa, Kalian nggak bisa Akbar. keluar bilik kalau nggak ngeklik. Jadi kalian itu harus Cakep, mencoblos cakep, dulu. cakep. Jadi pentingnya apa? Klik Iya, dulu baru itu bisa dia. keluar dari bilik. Jadi meminimalisir namanya Lanjut, terus saya gimana selain golput? golput. Soalnya kan tadi yang golput tadi ya, kadang tuh kalau masih pakai kertas tuh ada nih orang kesel nih sama kita nih. Ya. Terus mukanya sampai, "Lah, muka kita mana? Oh, sobek-sobek ya. Akhirnya kan gak diterima kan. Karena Nasib baik kan kalau kamu nggak dikasih mantra ya. Kalau kasih mantra santet namanya. Enggak. Oh, iya kan kita Iya. matanya nih coblos gitu ya. Gitu ya. Iya. Pengen yang paling kerasa juga sih itu di akhir-akhir ya pas Iya. penghitungan. Kadang kan kalau ngitung kan kadang bisa sejam, Iya, bisa betul. sejam lebih. Capek ya? Iya, capek banget. Tapi Banyak kan ya warga sekolahnya? Banyak. iya banyak banget. Banyak. Sampai 1000 Iya, loh 1000 negeri. banget. Banyak Akbar. Bayang gitu. Aku sih kalau jadi wifi kok pulang. Terus. Ya jadinya kalau semisal ada voting ini yang langsung terdata, habis itu tadi transparan, efisiensi itu jadinya langsung muncul nih data-datanya. Seperti itu sih, jadi lebih cepat banget. Jadi voting lebih cepat dan Iya. dan hasilnya juga akurat ya. Betul. Akurat nggak hasilnya? Akurat. Akurat. Tapi ya, kemarin akurat. nggak ada yang Akurat. kemarin nggak ada yang ini kan, nggak ada yang perlawanan kayak. Oh nggak ada Kurang. sih. Iya. Kalau Nggak ada misalkan yang perlawanan. ngajuin gugatan ya, aman kan aman? Kalaupun ada nih, kalaupun ada, kita bicara misalnya adanya. Kalian bakal respon gimana? Kalau ada pun hasil votingnya kertasnya juga masih kita simpan. Iya. Oh benar. Kalau ada gugatan, yuk kita hitung Ayo, kita sesuaikan. Iya. Benar. Nah itu Iya. pentingnya. Karena Gesi nanti menyerah. Kan harus berjuang Betul ya sekali, kan. betul, Gen Z betul, itu semangatnya luar biasa. Saya aja jadi ikut-ikutan semangat ini Kak Akbar. Mau nyala juga nggak di OSIS 12? Saya mau nyalon jadi guru boleh? Saya jadi gurunya aja ya kayaknya teman pemilih ya. Oke. Nah,
tadi sudah ya pentingnya literasi digital ya untuk kayak e-voting ini untuk Gen Z ini memang sangat penting dan sangat mudah dimengerti ya. Jadi saat kami sosialisasi juga nih Kak Akbar di KPU kan tadi sudah dikasih tahu ya sama adik-adik ini bahwa sebelum penggunaan e-voting KPU itu melakukan sosialisasi terlebih Betul. dahulu. Jadi kita jelaskan dulu pentingnya demokrasi, Iya. pentingnya memilih pemimpin, pentingnya menggunakan hak suara, Betul, dan yang terakhir itu kita jelaskan tata cara penggunaan e-votingnya gimana. Jadi biar Biar nggak teman linglung pemilih di ini biliknya. takutnya pas dia dibilik ini mana pakunya gitu kan, ini mana pakunya gitu kan, dia bingung kan Kak Akbar. Betul. Boleh Kak Akbar. Jadi kalau e-voting ini benar-benar sangat memudahkan, efisien waktu. Betul. Ya kan. Jadi yang biasa kita coblos ini cuma yang tadi sekali klik aja. Iya. Dan ya dalam bilik kita nggak nyampe 1 menit ya kayaknya. Enggak lah ya, aman lah ya. Yang biasanya pemilihan ketua OSIS bisa nyampe sore nggak? Iya. Bisa. Iya. Bisa. Oh, nyampe sore. Sampai sore ya. Kalau kemarin nggak kan kalian? Iya. Enggak. Sampai jam berapa kabar tahu? Jam 12-an ya? Enggak, SMA 13. Yang pakai kertas itu. Oh, sebelumnya sampai jam berapa? Ada kali jam 4-an. Lama banget. Nggak ada. Pakai voting sampai sore? Nggak ada. Ngapain nggak ada? berita acara. Nah, nanti hasil dari voting itu ada berita acara. Tadi berita acara itu nanti yang akan ditandatangani oleh pihak sekolah, oleh OSIS, oleh KPU dari sekolah, Bawaslu dari sekolah, pengawas lah dari sekolah. Nah, boleh Kak Akbar, Ji, kita tadi kan udah ngebahas voting itu udah aku udah seneng panjang lebar ya. Nah, terus tadi kita di awal juga sempat pengen di-spill kan kira-kira apa sih program kerja mereka nih gitu kan yang akibatnya mereka bisa terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi program kerja kalian ini apa? Terus Apa ada sih? yang sudah tercapai belum nih Kak Iya, Akbar nih? Ini yang pentingnya nih. Udah berapa lama? Ada lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Ini Kurang lebih 3 bulan. Iya, sama sih lebih. sama. Oh, Kita sama. harus tahu nih 3 bulan program kerja apa sih? Iya. 3 Dan bulan menuju program kerja gitu kan. Itu program apa yang kira-kira kalian paling unggulkan gitu kan? Oke. Boleh SMA 12? Oke, sebelumnya jadi aku ngeliat program kerja itu kan harusnya melihat dari kekurangan di sekolah, apa Betul. yang kurang gitu. Kalau aku ngeliat dari guru-guru itu pengen banget sekolah saya seperti sekolah lain. Jadi tiap pagi jam 6 sampai jam 7 tuh ada penyambutan di depan gerbang. OSIS MPK ikut terlibat menyambut. Selamat pagi kakak, selamat pagi Iya. kakak. Oh gitu. Iya. Sampai Ih, sambil seneng. nanya ini enggak? Skincare apa hari ini gitu? Iya. Menerapkan 5S juga. Iya. Oh, Salam, iya. sapa, senyum. Nah, gitu. Apa Betul. senyum, sapa, salam sama satun. Iya. Iya, Iya, betul. apa dong? Sama kan kita KPU 5S juga. Oh, iya. Karena KPU ini Enggak, kan 6. kita enggak 6 kali. 6 ya. S-nya apa coba? S-nya S-podi. puasa. Jadi kita spill dikit nih. Iya. Kalau KPU Kota Tangerang ini tuh? adik-adik kita itu menang WBK. WBK atau WBK apa? Zona integritas. Wilayah bebas korupsi. Wow. Tepuk tangan dong. Jadi alhamdulillah ini pencapaian terus kita ya. Iya. Kita bisa mendapat predikat wilayah bebas korupsi, Dan zona itu integritas. Kabupaten kota Iya. satu-satunya Tingkat kabupaten kota Tingkat se-Indonesia. kabupaten kota se-Indonesia KPU Kota Baru kita yang Tangerang. pertama. Doakan Makanya kami kita ya, kenapa semoga bisa tadi Kak amanah. Akbar tahu Amin. 5S gitu Iya. kan. Karena kami juga sama KPU. Kita KPU melayani. BTW nih ya, BTW nih kita tuh agen perubahan loh. Iya. Agen perubahan ZI ya kita ya. Zona integritas agen perubahan. Agen telur kali ya. Beras kan. Oh, keberas ya. Sembako Bagi kita. dua kan? Iya. Berarti program kerja tapi sudah tercapai. Untuk yang itu sudah Sudah tercapai. tercapai. ada yang Dari beberapa masih setiap pagi. on progress. Oke, Oh, masih panjang lah ya. Masih Tapi panjang. harus ditunjukkan ya Harus ke dong, wajib dong. Harus. warga sekolah itu bahwa program kerja kalian semua harus tercapai, jangan Harus. sampai tidak ya. Harus. Dan kasihan nanti yang wakil-wakilnya mau maju takutnya udah Iya, pada nggak nanti dia- percaya nanti Masa warga. kita ada yang gagal gitu kan? Ah enggak, dia jadi wakilnya gagal. Mau jadi malas milihnya. Bener ya katanya. Nggak, jangan. Ganti. Programnya nggak tercapai. Iya, iya. Wah, nih kalau Kalau SMA SMA 13 13 gimana? gini. Kalau mungkin proker unggulan kita berdua itu ada salah satunya namanya Why Not Non Academic. Oke. Jadi kan ada banyak banget tuh yang menyampingkan non akademik, banyak banget yang mengkirakan
akademik tuh lebih penting daripada non akademik. Padahal kalau semisal kita tahu soft skill ataupun hard skill itu juga penting, itu harus dimiliki. Nah dari kita itu Procore ini membantu dari teman-teman eskul itu mendapatkan sarana dan prasarana yang layak seperti itu. Oke, berarti nggak di akademik aja, tapi kalian ini di non akademik juga ya. Juga mendorong teman-teman itu Kanona. Karena kan biasanya ada otak kanan, Iya, ada otak otak kiri. kiri yang harus Apa? digunakan. Multiple intelligence ya. Iya. Tahu itu nggak istilah itu? Kayak gadget banget ya Tia. Iya. Itu kalau nggak salah nama penemu teorinya Howard Gardner. Ya, beliau dosen di Harvard Graduate School of Education. Ini kan baca ya? Nah, abis ini kalian cari ya. Kayak gitu. Boleh sih. Kanona. Terus gimana nih setelah tadi memaparkan program kerjanya Kanona? Pesan-pesannya untuk Pesannya teman pemilih. teman pemilih ya, kita lebih fokus ke teman pemilih. Pesan-pesannya bagaimana sih supaya mereka menggunakan hak pilihnya saat pemilihan, Tetap misalkan aktif ya? aktif dalam pemilihan. Kalau teman pemilihnya anak sekolah, Iya. pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Kalau yang kuliah, pemilihan BEM, bagaimana? Mungkin ada pesannya buat Tapi teman pemilih. selaku pemilih pemula ya Kanona ya? Ini pemilih pemula loh ini, calon masa depan Pemimpin masa nanti, depan. pemimpin masa depan. Siapa tahu nih wali kota, ini presiden Iya, ya kan? Kita nggak tahu, Kita masya nggak tahu. Allah. Nanti pas kita udah agak tua dikit, bisa jadi dikit-dikit. Kabar ya. Nanti kan dipimpin oleh kalian kan kadang tahu ya. Itu Boleh. dia kayaknya pernah kemarin yang kita podcast deh. Gitu kan. Boleh pesannya pesan-pesannya? nih buat teman pemilih harus menggunakan hak pilihnya nanti Iya. saat pemilihan ketua OSIS atau yang pemilih pemula nanti kalau sudah usia 17 tahun memiliki KTP boleh menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Boleh kasih pesan-pesannya kepada teman pemilih dari SMA 12. Oh, mikir dulu. Dia tarik nafas oke. Nggak apa. 1, 2, 3. Intermezzo ya teman-teman. Dia tarik nafas aku. Boleh, silakan. Oke, jadi untuk teman-teman pemilih, kita semua, masuk kakak-kakak dan juga teman-teman di sini berharap kepada warga Republik Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Jangan mengikuti kata hati orang lain ataupun uang. Itu gak boleh banget teman-teman. Kita harus ngikuti kata hati kita, mana pemimpin yang paling menurut kita bisa membawa masa depan bangsa ini untuk jadi lebih baik ke depannya. Ya, betul. Karena Keren. suara pemilih juga itu kan penting banget ya untuk orang yang mencalonkan dirinya. Betul. Jadi sebisa mungkin pemilihnya itu adalah orang yang bertanggung jawab, yang menjaga amanah. Jadi pilihlah sesuai dengan keyakinan hati kalian. Tuh, teman pemilih Dengerin, boleh. dengerin ya. Sekarang kita dengar dulu nih dari Dari SMA SMA 13. Apa nih pesan buat teman pemilih? Dari untuk pesan teman-teman pemilih, mungkin pesan dari saya untuk Menggunakan hak suara ini. menggunakan hak suaranya. Iya betul, itu kan hanya bisa sekali untuk satu orang gitu. Mungkin lebih diperhatikan lagi mengenai maksud dan tujuan ia mencalonkan dirinya, bagaimana ia bertanggung jawabnya, itu harus diperhatikan lagi. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain yang tidak kompeten. Jadi kita harus kompeten akan hak pilih kita, bagaimana perasaan kita akan orang tersebut, apakah ia bertanggung jawab melihat dari rekor-rekor sebelumnya. Itu perlu kita lihatkan, karena bagaimanapun orang yang akan terpilih itu akan menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan amanahnya yang akan berpengaruh kepada kita dan orang banyak juga. Betul sekali. Oke. Karena mereka yang terpilih juga akan memegang rules yang ada. Kamu boleh Dan kalau memilih itu jangan karena omongan teman atau emang banyak yang dukung ini, tapi hati kalian tuh aslinya nggak ke situ. Jadi kita tuh harus melihat dari visi misinya dulu, program-programnya. Jadi kita harus yang pilih yang lebih sesuai Lebih tim sesuai mereka. sama kita. Oke. tentunya akan membawa lebih baikan lagi buat Iya. kita semua. Betul. Kayak Jadi gitu kan. intinya tadi mereka bilang kalian teman pemilih
harus menggunakan hak pilihnya Iya, jangan sesuai pernah dengan hati takut, nurani. jangan Betul. pernah Tanpa paksaan, tanpa paksaan. tanpa arahan, kamu pilih ini gitu ya. Kayak gitu, betul. Dia harus menggunakan saya batuk nih ya. Mau minum nggak? Mau minum. Aku ambilin. Lupa puasa Kak Akbar. Tahan maghrib masih lama ya. Maghrib masih lama ya Kak Akbar. Dia harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan apapun ya. Betul. Dan yang paling penting itu jangan pernah golput ya. Harus Nah, ini kan digunakan dengan sebaik-baiknya. usianya udah berapa nih? Iya. Kalau aku 17. 17. Mau 16. Oke. Nggak apa-apa, nanti pemilihan tahun depannya 17. 17. Berarti ini saat nanti pemilu 2029 ya kemungkinan ya. 2029 mereka sudah bisa menggunakan hak suaranya. Iya. Jangan golput ya. Iya. Harus menjadi pemilih yang cerdas, Dan pemilih kalau yang bisa pun menjadi apa namanya? penyelenggara. Penyelenggara juga, dan juga mengajak seluruh anggota keluarganya, teman-teman untuk aktif ya di Bisa. pemilihan nanti kayak gitu. Betul. Nanti bisa daftar menjadi PPK, PPS, PPS, dan KPPS. KPPS. Itu menjadi penyelenggara. Nanti ketemu, Ya kan? ketemu kita lagi. Iya, nanti ketemu lagi. Hai gitu ya. Karena memang asik Seru menjadi banget. penyelenggara. Udah ada pernah belum di rumah kenalan yang pernah jadi kayak gitu-gitu? PPS. Pernah lihat TPS nggak di sekitar kalian saat pemilu? Pernah. Pernah. Nah, Seru nggak? Seru, Seru, soalnya kan? hampir satu anggota keluarga tuh jadi yang ngurusin. Oh gitu. Iya. Bapak kamu RT ya? Oh mau. Balik deh mamanya kan. Mamanya. Mom strong. Hebat mamanya. Oke. Oh, gitu. Nah, kalau ini kalian sudah pernah lihat maksudnya TPS di wilayah kalian kan? Tertarik nggak? Kalian sudah berusia 17 tahun, nanti pemilu 2029, pengen nggak sih menjadi penyelenggara? tertarik sih. Tertarik. Kayaknya kalau aku Aku ragu ini ya. Enggak, kalau aku ngelihat dia nih, justru dia kayak pengennya gua nggak mau jadi penyelenggaranya, gua mau jadi calonnya. Iya. Enggak kabar. Siapa tahu dia saya pengen yang jadi KPU ini. Boleh loh kalian. Boleh. Kalau misalkan, oh saya pengen jadi KPU-nya gitu kan. Pengen adanya di KPU gitu. Jadi komisionernya kah, jadi PNS-nya kah, kayak gitu. Nggak apa-apa, bagus itu. Jadi nanti saat pemilu, adik-adik udah bisa menggunakan hak suaranya ya, karena sudah berusia 17 tahun. Dan jangan lupa bikin KTP-nya ya. Iya. Udah bikin KTP belum? Sudah. 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 Oh, Belum. Belum. Tadi kamu kalau ngomong udah, aku pengen ngomong belum ya. Gitu. Ternyata kamu belum juga. Kalian sudah punya KTP. Nanti yang sudah punya KTP bisa cek kalian sudah terdaftar atau belum menjadi pemilih. KPU juga punya. Namanya aplikasi Sitangkot, Oh, si kabar. Tangkot. Buat tuh skill tuh gimana tuh? Iya, jadi Kita Sitangkot ini itu aplikasi buat warga Kota Tangerang yang dibuat oleh KPU Kota Tangerang. Jadi di situ teman pemilih bisa memilih apakah sudah terdaftar, cukup masukkan namanya saja, cukup memasukkan Nick-nya nik KTP-nya saja. Nanti di situ bisa tertera. Kalau misalkan memang belum terdaftar, di situ bisa ngajukan permohonan. Betul. Nanti linknya bisa di bawah sini ya. Nanti boleh linknya. Di sini nih ada nih. Sitangkot KPU Kota Tangerang, atau bisa cek di web KPU Kota Tangerang. Betul. Itu bisa. Jadi itu KPU Kota Tangerang itu juga punya Sitangkot tuh Kak Akbar. Menarik. betul. Memang buat teman pemilih ini kalian bisa mengecek, misalkan di situ kalian bisa tahu sudah terdaftar atau belum. Nanti bisa Dan kalau kedata. pengen tahu lebih lagi program-program kita, cek Instagram KPU. Oh, tentunya. cek. Jangan lupa di follow ya. Follow Instagram KPU ya kan. Apalagi anak sekarang mainnya TikTok, Iya. punya KPU Kota Tangerang. Gitu. Menarik kan ya kalau kita ngebahas sama Udah anak-anak. terasa nih karena kita udah di ujung banget lagi ya. Nggak terasa apa udah mau ajan Kak Akbar. Pengen maghrib. Kayak gitu. Nggak terasa, memang kayak rasanya kita masih pengen ngobrol Pengen ya, ngobrol ngebahas. banget sih. Cuma mungkin nanti di back lagi kita mereka. bakal ngobrol lebih yang lagi ya kan. Karena memang cukup menarik saat Pilketos menggunakan aplikasi e-voting ini. Jadi adik-adik semua sebelumnya terima kasih. Terima kasih sudah nih. di podcast Terima Dimas Melati kasih. KPU Tangerang. Terima kasih udah hadir dan terima kasih. Tapi masih kuat kan nih puasanya? Masih. Tenggorokannya nggak seret. Aman. Oke, aman ya. Oke. Besar harapan kami semoga podcast ini membawa manfaat untuk yang nonton di rumah. Betul. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Subscribe jangan lupa Kak Akbar. Di follow Instagram KPU Tangerang. Dan yang Juga teman-teman ini di follow kalau Oke, ada. boleh. Udah,
kalau ada yang nanya, Kak, saya mau Instagram mereka, boleh nanti komen aja di, Iya, di channel YouTube kami ya, di bawahnya Iya, ya, betul. komen Instagramnya. Boleh sekali lagi kita terima kasih ke SMA 12, SMA 13 Tepuk yang tangan sudah dong. hadir, Kak Zian, Kak Afan, Kak Vidian, dan Kak Adila. Sebelumnya terima kasih di dalam podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang dan teman pemilih. Jangan terlewatkan untuk episode-episode selanjutnya Berikutnya nih lebih Kak seru Akbar lagi. ya. Siapa bintang tamunya di podcast Nyimas Melati ya Kak Siapa Akbar kira-kira ya? Oke, demikian untuk teman-teman untuk episode ini. Mm-mm. Dan nanti jangan lupa ya, apabila sudah tayang boleh di-share-share Di-share, jangan lupa di-subscribe. Baik, sekali lagi terima kasih adik-adik. Dan kami Boleh. ucapkan Dan sampai jumpa. Dadah teman Dadah.